Bab 1261. Saat ini, seluruh internet bersimpati dengan pengalaman keluarga Su, dan pada saat yang sama, mereka tidak sabar untuk mengetahui dalangnya sesegera mungkin dan mengungkap seluruh kasus. Namun, saat ini, baik keluarga Su, polisi, maupun mayoritas netizen tidak dapat menemukan petunjuk yang benar-benar berharga. Oleh karena itu, selama apa yang disebut petunjuk dirilis di internet, banyak orang akan segera menontonnya. Setelah Ye Chen memposting video ini, langsung menarik banyak pengguna untuk mengkliknya karena judulnya menyebutkan pengungkapan besar. Tidak masalah jika Anda melihatnya, keseluruhan video ditampilkan dengan jelas dan intuitif di hadapan penonton. Pada awalnya, ini adalah lokasi kecelakaan mobil yang tragis. Liu Zhan meninggal, Du Haiqing dan Su Ziyu terluka parah, dan kehidupan mereka tidak menentu. Segera setelah itu, Ma Chongxin menghadap kamera dan memperkenalkan dirinya. Dia kemudian mengungkapkan rahasia mengejutkan yang mengejutkan semua orang. Ternyata alasan Du Haiqing dan Su Ziyu diculik oleh Liu Zhan bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Su Chengfeng, lelaki tua dari keluarga Su, berada di balik semua ini. Alasannya adalah dia sangat tidak puas dengan perceraian Du Haiqing dengan putranya, dan bahkan lebih marah lagi karena dia datang ke Jinling untuk menghadiri pelelangan. Dia bahkan ingin membunuh cucunya sendiri. Melihat ini, semua penonton merasa sangat tidak menyukai Su Chengfeng. Saat ini, suara Ye Chen berubah dan dia muncul di video. Ye Chen bertanya kepadanya mengapa Su Chengfeng, seekor anjing tua, menciptakan insiden teroris yang begitu mengerikan hanya demi keluarganya sendiri. Pada saat ini, semua orang ingat bahwa Liu Zhan mengikat bahan peledak, bergegas ke pavilion Zhenbao, dan menembak beberapa sandera, semuanya di bawah instruksi Su Chengfeng. Tidak hanya beberapa sandera yang tidak bersalah terbunuh sia-sia karena konspirasi Su Chengfeng. Lebih penting lagi, keselamatan ratusan orang selalu terancam oleh bahan peledak Liu Zhan. Ini hampir menyebabkan peristiwa yang sangat tragis. Dan di balik ini, itu semua adalah ide Su Chengfeng. Anjing tua ini benar-benar buruk. Segera setelah itu, semua orang melihat video Su Shoude. Su Shoude yang malu mengakui di depan kamera bahwa anjing tua Su Chengfeng tidak hanya menyakiti Du Haiqing dan Su Ziyu, tetapi juga Su Ruoli dari sebelumnya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Su Chengfeng, seekor anjing tua, tidak mengatakan apapun tentang menyakiti cucunya, tetapi mendorong Su Shoudao keluar untuk memblokir senjatanya dan menyalahkannya. Dalam sekejap, seluruh netizen yang melihat video ini dibuat marah dengan kelakuan Su Chengfeng yang sangat tidak tahu malu. Para netizen ini langsung menjadi bagian dari propaganda visi dan meneruskan video ledakan tersebut ke seluruh kerabat dan teman mereka. Dalam sekejap, trafik video ini meningkat ratusan hingga ribuan kali lipat. Hanya dalam 10 menit, puluhan juta orang telah menonton video ini. Arah opini publik di internet langsung berubah 360 derajat. Netizen telah menggunakan semua kata-kata keji yang mereka pikirkan di dunia maya untuk mengutuk Su Chengfeng, seekor anjing tua. Polisi resah karena tidak menemukan petunjuk yang relevan. Ketika tiba-tiba mengetahui video tersebut, mereka langsung berang. 1 jam yang lalu, Direktur Hubungan Masyarakat Grup Su melakukan panggilan khusus, mendesak polisi untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, memberikan penjelasan kepada keluarga Su, dan pada saat yang sama menyelamatkan 3 anggota Su yang hilang, keluarga sesegera mungkin. Polisi juga merasakan banyak tekanan, karena bagaimanapun juga, keluarga Su adalah keluarga paling berkuasa di negara ini. Tanpa diduga, 3 anggota keluarga tersebut menghilang. Satu demi satu di Jinling. Tekanan yang diberikan kepada polisi Jinling sebanding dengan bahwa Tokyo selama kekacauan Tokyo Departemen Kepolisian Metropolitan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini, video seperti itu tiba-tiba keluar. Ternyata semua ini hanyalah seruan pencuri dari keluarga Su untuk menangkap pencurinya. Keluarga Su terus mengatakan bahwa mereka ingin polisi menyelesaikan kasus ini secepatnya agar mereka dapat memberikan penjelasan. Faktanya, merekalah dalang di balik semua pembunuhan tersebut. Yang lebih tidak dapat diterima lagi adalah meskipun anggota keluarga mereka bertengkar satu sama lain, mereka memilih metode ini untuk melibatkan beberapa sandera yang tidak bersalah. Ini sungguh arogan. Polisi Jinling segera melaporkan situasi ini ke Departemen Atasan dan meminta Departemen Atasan untuk menyelidiki dan menanganinya dengan serius. Saat ini, Su Chengfeng, yang kelelahan, baru saja tertidur. Ketukan tajam di pintu membangunkannya dari mimpinya.
Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Orang yang berteriak di luar pintu adalah kepala pelayan keluarga Su. Su Chengfeng tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Pada saat ini, dia sangat gugup jauh di dalam hatinya, karena semua yang terjadi hari ini hampir sepenuhnya di luar kendalinya, bahkan putranya sendiri pun hilang, jadi sekarang dia takut akan ada hal buruk lainnya, berita tiba-tiba. Dia buru-buru berdiri, mengenakan gaun tidur, berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu, wajah kepala pelayan pucat, dengan butiran keringat menutupi wajahnya, terlihat dia dalam keadaan tegang dan ketakutan yang tinggi. Jantung Su Chengfeng berdetak kencang melihat sikap kepala pelayan, dia tahu sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi. Jadi, dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Kepala pelayan berkata dengan berlinang air mata, Tuan, baru saja beberapa menit yang lalu, seseorang tiba-tiba memposting video di platform video pendek. Video ini adalah Ma Chongqing dan Tuan muda kedua. Apa? Ketika Su Chengfeng mendengar bahwa video itu adalah Ma Chongqing dan putra keduanya Su Shoude, dia merasa panik. Baik Ma Chongqing maupun Su Shoude hilang, dan saat ini tidak ada petunjuk berharga. Ketika video terkait keduanya terekspos di internet, maka masalah ini pasti tidak akan mudah. Jadi, dia segera bertanya, video apa? Coba saya lihat. Kepala pelayan itu menggigil dan mengeluarkan ponselnya, membuka platform video pendek, dan memutar video tersebut, yang telah diklik hampir 100 juta kali. Begitu dia melihat lokasi kecelakaan mobil, Su Chengfeng panik. Ketika Ma Chongqing berkata di depan kamera bahwa Su Chengfeng lah yang ingin membunuh Du Haiking, wajah Su Chengfeng menjadi sepucat kertas. Dia sudah sedikit lepas kendali, dan berteriak dengan suara gemetar, ini, siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang mengambil ini? Aku akan membunuhnya, bunuh seluruh keluarganya. Kepala pelayan dengan ragu-ragu berkata, Tuan, Anda lanjutkan dan lihat dulu. Su Chengfeng menelan ludah tanpa sadar dan terus melihat ke belakang. Saat ini, Ma Chongqing berada di depan kamera, menyalahkan Su Chengfeng atas kematian Su Ziyu. Su Chengfeng langsung marah. Omong kosong apa yang dibicarakan Ma Chongqing? Kapan aku ingin membunuh Ziyu? Bajingan ini, aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan dia mengkhianatiku. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Juga, orang yang merekam video ini pastilah orang yang menentangku di belakangku. Aku akan menemukannya apapun yang terjadi dan membunuhnya dengan cepat. Kepala pelayan berkata, Tuan muda kedua juga ada di tangan pria misterius ini. Begitu dia selesai berbicara, videonya juga beralih ke bagian Su Shoude. Su Shoude dalam gambar itu sangat menyedihkan. Dia adalah seorang pria parubaya gemuk berusia 1 tahun, seluruh tubuhnya dilucuti menjadi hanya celana dalam, tubuhnya disiram air dingin, dan ada es di kepalanya. Dan ekspresinya penuh ketakutan dan permohonan. Tidak ada jejak aura putra kedua keluarga Su. Dia seperti sampah parubaya. Su Chengfeng mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia adalah putra kandungnya, dan setelah putra sulungnya diserahkan olehnya, putra kedua ini menjadi calon penerus terbaik dalam pikirannya. Melihat dia disiksa seperti ini, Su Chengfeng secara alami merasakan kasih sayang yang mendalam padanya. Namun, begitu Su Shoude dalam video tersebut berbicara, sedikit sakit hati Su Chengfeng padanya menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya seperti gunung berapi aktif yang meletus, dan dia meraung dengan marah, binatang ini. Dia benar-benar menjual ayahnya demi kemuliaan. Aku, bab 1262. Chengfeng sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa bernapas, dan tubuhnya jatuh ke satu sisi. Pengurus rumah tangga buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, apa kabar, Tuan? Apakah Anda baik-baik saja? Su Chengfeng sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dadanya naik turun dengan cepat. Melihat kondisinya, pengurus rumah tangga buru-buru mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berteriak, di mana dokternya? Saya tidak enak badan sekarang. Ayo cepat kemari. Su Chengfeng bernapas dengan cepat dan berkata dengan susah payah, cepat bantu aku duduk di sofa. Pengurus rumah tangga dengan cepat membantunya berdiri dan dengan hati-hati membantunya ke sofa. Setelah Su Chengfeng duduk, pengurus rumah tangga buru-buru membantunya menyisir dada dan punggungnya. Pada saat ini, dokter keluarga juga bergegas mendekat, memegang kantong oksigen dan pil Suxiao Jiuxin di tangannya. Dokter dan pengurus rumah tangga bersama-sama,
setelah Su Chengfeng meminum pil Suxiao Jiuxin, memberinya oksigen, yang membuat kondisi Su Chengfeng sedikit lebih baik. Saat ini, wajah Su Chengfeng penuh amarah, dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan gigi terkatup. Ini adalah seseorang yang dengan sengaja ingin membawa masalah pada keluarga Su dan aku. Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, "Tuan, mohon jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Bagaimanapun, tubuh Anda adalah hal yang paling penting, tetapi Anda tidak boleh marah." Su Chengfeng berkata dengan sedih, aku sudah selesai sekarang. Video ini tidak hanya mengumumkan urusan Su Ruoli dan Du Haiking, tetapi juga menyalahkan Xiu padaku, dan Liu Zhan kisah membobol harta karun pavilion dengan bahan peledak dan penyanderaan juga ditempatkan di kepalaku. Ini untuk menjadikanku musuh publik. Saat memikirkan hal ini, Su Chengfeng merasa sangat putus asa. Ia mengetahui betul kualitas dan karakter orang Tiongkok yang membenci kejahatan. Biasanya para bintang di industri hiburan yang memiliki segala macam kelakuan buruk akan diboikot oleh masyarakat di seluruh tanah air, apalagi mereka sudah membuat keributan besar sekarang. Jadi bagaimana jika saya punya lebih banyak uang? Di depan orang banyak, semakin kaya Anda, semakin sedikit Anda bisa menjadi sombong dan mendominasi serta melakukan apapun yang Anda inginkan. Meski keluarga Su kaya dan berkuasa, mereka hanya berani melakukan banyak hal kotor di balik layar dan tidak pernah berani mengungkapnya. Terkadang masyarakat secara tidak sengaja mengetahui beberapa petunjuk, dan banyak uang serta energi harus dikeluarkan untuk krisis hubungan masyarakat. Sama seperti sebelumnya, banyak orang di internet mencurigai Su Chengfeng ingin membunuh Du Haiking demi citranya sendiri. Su Chengfeng menghabiskan ratusan juta dalam satu hari untuk membersihkan namanya di seluruh internet. Alasannya juga karena dia takut mengekspos dirinya sendiri dan memancing kritik lisan dan tertulis dari masyarakat di seluruh negeri. Namun, Su Chengfeng tidak pernah bermimpi bahwa situasi yang dia pikir telah dia kendalikan akan runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Dampak yang ditimbulkan dari video ini saat ini seperti tsunami besar yang datang ke arah kita. Dalam menghadapi bencana dahsyat seperti tsunami, manusia tidak punya peluang untuk menyelamatkan diri. Hal yang sama juga terjadi pada Su Chengfeng saat ini, kemarahan ekstrim dari opini publik hampir kering seperti abu, sehingga dia tidak punya ruang untuk berpaling. Su Chengfeng berkata pada dirinya sendiri dengan sedih, semua upaya dan hubungan masyarakat yang telah saya lakukan sebelumnya semuanya sia-sia. Setelah mengatakan ini, dia melanjutkan dengan sedih dan marah, tidak hanya tidak menghasilkan apa-apa, tetapi juga memiliki efek sebaliknya. Jika saya tahu akan seperti ini, jika saya dipukuli sampai mati, saya tidak akan memilih untuk menyerang Du Haiking di Jinling. Itu menembak kaki saya sendiri, saya mengangkat parang dan memotong tangan saya sendiri. Pengurus rumah tangga hanya bisa menghela nafas, "Hei, Tuan, saya tidak menyangka Ma Chongqing secara pribadi membawa orang ke Jinling untuk menangani masalah ini, dan dia benar-benar bisa melakukannya seperti ini. Ada juga Tuan muda kedua. Saya sungguh tidak bisa membayangkannya, xiao-xiao seseorang di Jinling sebenarnya berani menyerang Tuan muda kedua, apakah dia lelah hidup?" Su Chengfeng berteriak dengan mata terbelalak, "Lihat ini untukku. Kamu harus mencari tahu siapa yang melawanku. Selain itu, belanjakan 5 miliar dana lagi untuk hubungan masyarakat krisis. Dalam 10 menit, aku akan memberitahumu siapa yang melawan saya." Semua situs web dan aplikasi telah menghapus video ini, dan pada saat yang sama, tidak ada media yang diizinkan untuk mempublikasikan pandangan atau opini apapun tentang video ini. Pengurus rumah tangga berkata dengan malu, "Tuan, platform dan aplikasi lain baik-baik saja, tetapi platform video pendek ini milik keluarga Ye." "Apa-apaan ini?" Mata Su Chengfeng membelalak dan dia berseru, "Platform video pendek ini milik keluarga Ye. Kapan keluarga Ye mulai memasuki industri internet?" Pengurus rumah tangga berkata, "Sebenarnya, keluarga Ye membeli platform video pendek ini beberapa bulan yang lalu. Tampaknya harganya lebih dari 80 miliar. Namun, saya tidak tahu apa tujuan keluarga Ye membeli platform video pendek ini. Selain itu, meskipun platform video pendek ini sangat populer, karena pada dasarnya gratis bagi pengguna, keuntungannya relatif sederhana. Selain periklanan, kami hanya membiarkan sekelompok selebritas internet naik dan menjual barang melalui siaran langsung, dan kemudian platform mengambil komisi darinya. Margin keuntungannya jauh lebih rendah daripada industri yang biasa kami geluti." Su Chengfeng berkata dengan ekspresi putus asa, "Ada apa dengan keluarga Ye?
Apa salahnya membeli platform online semacam ini? Ada apa? Keluarga Su dan keluarga Ye keduanya adalah keluarga teratas dengan sejarah berabad-abad. Keluarga besar semacam ini, seperti keluarga Rothschild, umumnya menjalankan industri tradisional. Misalnya industri energi, industri keuangan, industri manufaktur, industri real estate, dan industri pelayaran laut. Namun keluarga mapan pada dasarnya tidak menyentuh industri internet. Ini bukan berarti mereka tidak tertarik dengan industri internet, tetapi karena mereka telah bekerja di industri tradisional selama bertahun-tahun, dan semua kelebihan, koneksi, dan sumber daya mereka terkonsentrasi di industri tradisional. Apalagi cara berpikir masyarakat seperti ini relatif konservatif, sehingga umumnya tidak berinisiatif untuk berinternet. Inilah sebabnya mengapa para taipan internet di seluruh dunia pada dasarnya adalah orang-orang kaya baru. Jarang sekali ada keluarga terkemuka dengan sejarah berusia seabad yang telah menciptakan prestasi luar biasa di industri internet. Keluarga Su secara alami juga sama. Su Chengfeng pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan internet, sehingga keluarga Su jarang melakukan bisnis internet. Oleh karena itu, pada dasarnya ia tidak mengetahui banyak tentang platform video pendek tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa platform tersebut merupakan platform rekreasi dan hiburan yang disukai sebagian anak muda. Dalam kesannya, keluarga Ye sepertinya tidak ada bedanya dengan keluarga Su. Tapi dia benar-benar tidak tahu kalau keluarga Ye sebenarnya membeli platform video pendek. Jika platform video pendek ini milik keluarga Ye, maka kemungkinan keluarga Ye mempublikasikan video ini hampir nol. Tapi Su Chengfeng tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah segera menghapus video ini sehingga orang lain tidak dapat lagi menontonnya dan menghentikan penyebarannya sepenuhnya. Jadi jika ingin mencapai tujuan ini, Anda hanya bisa meminta bantuan keluarga Ye. Jadi, dia menutupi dadanya dan berkata dengan susah payah, "Pergi dan ambil ponselku, aku ingin menelepon Ye Zongquan." Bab 1263. Setelah Ye Zongquan mendengar berita hilangnya Su Shoude, dia segera memanggil putra-putranya dan Tang Sihai untuk datang ke pertemuan semalaman. Selama pertemuan ini, Ye Zongquan dan putra-putranya sangat bersemangat. Keluarga Su menderita kerugian besar kali ini. Di babak terakhir, putra sulung dikorbankan untuk menjaga reputasi Tuan Su, namun dalam sekejap, putra kedua juga ikut terlibat, yang tentunya akan menimbulkan kekacauan di seluruh keluarga Su. Apalagi kekurangan tenaga kerja menjadi masalah paling serius bagi keluarga Su selanjutnya. Tetapi pada saat ini, Tang Sihai tiba-tiba menerima pesan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ponselnya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, sepertinya seseorang telah mengungkap keluarga Su di platform video pendek." Netizen sedang mendiskusikannya dengan sangat intens sekarang. Petik 2. Oh, Ye Zongquan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa isinya yang terungkap? Coba saya lihat." Tang Sihai segera membuka platform video pendek tersebut, dan video yang menduduki peringkat pertama yang direkomendasikan oleh algoritma adalah video yang diunggah oleh Ye Chen. Semua orang buru-buru berkumpul. Setelah menontonnya selama puluhan detik, semua orang begitu bersemangat hingga mereka sangat bersemangat. Setelah menonton video tersebut, Ye Zongquan sangat bersemangat hingga dia bahkan gemetar saat berbicara. Ini benar-benar Tuhan membantuku. Tuhan membantuku. Su Chengfeng tua yang abadi itu, kali ini dia bisa, didorong ke tanah dengan ledakan. Keluarga Su tamat kali ini. Hahaha, Paman Ye Chen, Ye Changkong juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Begitu video ini dirilis, keluarga Su pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk berbalik. Tidak hanya orang-orang di seluruh negeri akan menyerang mereka, tetapi polisi juga akan menyerang mereka, serang mereka, dan keluarga Du tidak akan membiarkannya pergi, mereka. Ya, Ye Changyun berkata sambil tersenyum, "Menurutku, tidak akan lama lagi kekuatan keluarga Su akan melemah dari banyak aspek. Mungkin kita tidak perlu melakukan apapun dan kita bisa menjadi orang nomor satu, keluargaku di negara ini lagi dalam beberapa hari." Sudah, Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Apa yang terjadi kali ini sungguh luar biasa." Orang tua Su Chengfeng ini berani mengolok-olok kehidupan ratusan orang kali ini. Orang-orang di atas tidak dapat dengan mudah memaafkannya. Kali ini dia benar-benar kamu terbakar. Bos Ye Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, menurut Anda bagaimana atasan akan menghukum keluarga Su?"
Ye Zongquan berkata dengan serius, untuk masalah sebesar ini dan telah menyebabkan kemarahan publik yang begitu besar, seseorang di keluarga Su mungkin harus memikul tanggung jawab pidana, jika tidak maka akan sulit untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum. Ye Changkong berseru, bertanggung jawab secara pidana. Apakah Anda akan membiarkan orang tua Su Chengfeng itu masuk penjara? Ye Zongquan menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Chengfeng sudah berusia 70-an atau hampir 80 tahun. Pada dasarnya kecil kemungkinannya dia akan masuk penjara. Bahkan jika dia dijatuhi hukuman, dia harus menjalani hukuman di luar penjara. Ye Changkong bertanya lagi, Ayah, apakah menurutmu Su Chengfeng akan ditangkap dan dihukum kali ini? Ye Zongquan tersenyum, itu tergantung apakah Su Chengfeng dapat menemukan kambing hitam kali ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum sinis dan berkata, tapi menurutku jika Su Chengfeng ingin menemukan seseorang untuk disalahkan kali ini, tidak mungkin semua orang setuju. Bagaimanapun, dia sudah lulus, menyalahkan Su Soudao. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia merekomendasikan putra lain untuk mengambil alih pekerjaan itu, orang-orang tidak akan membelinya. Ye Changkong tersenyum dan berkata, jika itu yang kamu katakan, maka Su Chengfeng akan dikutuk kali ini. Ye Zongquan mengangguk dan berkata, jelas mustahil baginya untuk menyingkirkanku kali ini, tetapi kamu juga tahu bahwa dia tidak membunuh orang itu. Selain itu, Liu Zhan juga sudah mati. Tidak ada bukti untuk hal semacam ini sekarang. Jika Su Chengfeng berdalih dan mengatakan bahwa dia hanya ingin Liu Zhan membantu memberi pelajaran pada Du Haiking, dan dia tidak menginstruksikan Liu Zhan untuk membunuh siapapun, maka tidak mungkin untuk secara langsung menghukumnya atas pembunuhan yang disengaja. Mengatakan itu, Ye Zongquan menambahkan, bagaimanapun, keluarga Su masih sangat berkuasa. Su Chengfeng harus memiliki cara untuk membantu dirinya sendiri lolos dari kejahatan dan mengurangi hukuman sebanyak mungkin. Selain itu, dia memang sangat tua, dan pengadilan tidak akan bisa menangani orang seperti itu. Dia mungkin benar-benar dijatuhi hukuman kejahatan, jadi saya kira dia kemungkinan besar akan dihukum karena kejahatan ringan, dan kemudian dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Dia memang sangat, saya sudah tua. Jika dia mengajukan permohonan pembebasan yang diawasi pada saat itu, pada dasarnya akan baik-baik saja. Bahkan jika Anda berhasil melewatinya, Ye Changkong hanya bisa menghela nafas, hei. Kalau saja Liu Zhan tidak mati. Jika kita menangkapnya hidup-hidup dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya di pengadilan, Su Chengfeng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mati. Ye Zongquan tersenyum tipis, Changkong, kamu masih terlalu naif di depan Su Chengfeng. Ye Changkong bertanya dengan bingung, Ayah, apa maksudmu dengan ini? Ye Zongquan berkata dengan tenang, jika Liu Zhan benar-benar tidak mati, Su Chengfeng mungkin akan meninggalkan negara itu dalam semalam. Bagaimana mungkin orang seperti dia membiarkan dirinya tinggal di negara ini dan menjadi tahanan? Kamu harus tahu bahwa dia tidak punya waktu lebih dari 10 tahun untuk hidup. Jika dia dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, dia harus hidup di penjara seumur hidupnya. Kalau begitu, kenapa tidak kabur saja? Selama dia lolos, dengan tingkat kekayaannya, dia bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman dimanapun di dunia. Dalam kasus terburuk, aku akan melepaskan posisiku sebagai kepala keluarga Su, pensiun dini, dan menikmati masa tuaku selama lebih dari 10 tahun. Setelah dia meninggal, biarkan keluarganya membawa jenazahnya kembali ke pedesaan dan menguburkannya di kuburan leluhur keluarga Su. Itu akan dianggap kembali ke asal-usulnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu menghabiskan satu hari pun di dalamnya, penjara. Ketika Ye Changkong mendengar ini, dia tiba-tiba menyadarinya. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, Ayah harus berpikir lebih komprehensif. Ye Zongquan menghela nafas pelan dan berpikir dalam hati, saya harus mengatakan bahwa di antara putra-putra saya, Chang Ying adalah orang yang benar-benar bijaksana. 3 lainnya benar-benar tidak bersemangat. Tepat ketika dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, ponselnya tiba-tiba berdering. Mengingat identitas Ye Zongquan, mungkin tidak lebih dari 10 orang selain keluarganya sendiri yang mengetahui nomor ponselnya dan dapat menghubunginya secara langsung. Jadi saat telepon berdering, dia agak terkejut. Melihat ke bawah, Ye Zongquan tertawa terbahak-bahak. Haha, sebenarnya Su Chengfeng yang menelepon. Orang tua ini terlambat meneleponku. Aku tidak tahu apa rencananya.
Beberapa orang lainnya langsung penasaran. Tahukah Anda, keluarga Su dan keluarga Ye biasanya hampir tidak memiliki kontak, terutama para kepala kedua keluarga, yang menganggap satu sama lain sebagai duri bagi satu sama lain. Beberapa perundingan pembagian wilayah sebelumnya tidak dilakukan secara langsung oleh keduanya, melainkan diserahkan kepada generasi penerusnya masing-masing. Sekarang, Su Chengfeng tiba-tiba menelepon Ye Zongquan. Semua orang penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Su Chengfeng. Ye Zongquan menjawab telepon dan menyalakan pengeras suara. Suara Su Chengfeng segera terdengar dari ujung telepon yang lain. "Oh, kakak Ye. Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Aku ingin tahu apa yang sedang sibuk dengan kakak Ye akhir-akhir ini." Ye Zongquan mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Hei Su Chengfeng, jangan memberikan salam sopan saat ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Su Chengfeng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Oke. Karena saudara Ye sangat bahagia, saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Saya menelepon karena saya berharap saudara Ye dapat membantu saya." Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Kamu ingin aku membantumu? Apa yang bisa aku bantu?" Su Chengfeng menghela nafas dan berkata dengan serius, "Saudara Ye, saya tahu bahwa saya telah banyak tersinggung di masa lalu. Tetapi kali ini, saudara, saya memang menemui sedikit masalah, jadi saya harap Anda dapat mengesampingkan dendam masa lalu dan membantu saya menyelesaikannya." Video pendek tentang Anda. Di platform, video tentang keluarga Su kami telah dihapus sepenuhnya. Ye Zongquan berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, kamu ingin aku menghapus video itu?" "Ya," Su Chengfeng buru-buru berkata, "saya ingin tahu apakah saudara Ye dapat membantu. Jika Anda bisa, saudara Ye beri saya harga." Ye Zongquan tersenyum dan berkata dengan berlebihan, "Oh, Su Chengfeng, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda berpikir buruk." Bab 1264. Ejekan Ye Zongquan membuat Su Chengfeng marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan meletakkan tubuhnya dan datang memohon pada Ye Zongquan. Ye Zongquan harus bersikap sopan di permukaan, bukan? Akibatnya, bajingan tua itu berkata begitu dia membuka mulutnya bahwa dia sedang berpikir apa-apa. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara Ye, kamu dan aku telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu apa artinya tidak pernah berubah. Jika kamu ingin benar-benar berselisih denganku hari ini, maka aku, Su Chengfeng, akan tenang di masa depan. Ayolah, jangan salahkan aku karena kejam." Ye Zongquan dengan sinis berkata, "Su Chengfeng, membosankan untuk memberitahumu bahwa kamu adalah seorang pencuri. Jika kamu benar-benar mampu, pikirkan saja dirimu sendiri. Apa gunanya datang ke sini untuk berpura-pura menjadi kejam?" Setelah mengatakan itu, dia terus mencibir, "Saat ini, jika Anda datang kepada saya untuk menghapus video tersebut, pikirkanlah dengan hati-hati, dan tidak mungkin saya akan menyetujuinya." Su Chengfeng sangat terhina dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, Ye Zongquan, jika kamu tidak ingin menghapus videonya, maka saya tidak akan memaksamu. Karena tidak ada front, mari kita bicara tentang bisnis saja. Saya dengar platform video pendekmu adalah Hua, aku membelinya dengan harga lebih dari 800 miliar, jadi bagaimana kalau aku memberimu 120 miliar secara langsung, dan kamu menjualnya kepadaku dan mendapat laba bersih lebih dari 30 miliar, bagaimana?" "Tidak," Ye Zongquan menolak tanpa ragu-ragu, "Anda tidak tahu betapa optimisnya saya terhadap industri video pendek. Alasan mengapa saya membeli platform ini adalah untuk membuat industri video pendek lebih besar dan kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu sudah mengambil tindakan?" Su Chengfeng berkata dengan dingin, "Lagi pula, bukankah menurutmu uangnya terlalu sedikit? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi, 150 miliar. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan mengatur transfer keuangan sekarang." "Tidak mungkin." Ye Zongquan tersenyum sedikit, "Pada prinsipnya, saya tidak pernah punya masalah dengan uang, tapi masalah hari ini jelas bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan gagasan ini." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban Su Chengfeng. Su Chengfeng di ujung telepon sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Kepala pelayannya buru-buru bertanya, "Tuan, Ye Zongquan ini jelas ingin melihat lelucon kita. Apakah menurut Anda dia diam-diam menghasut apa yang terjadi di Jinling?"
Mungkin, tuan muda kedua ada di tangannya sekarang, di dalam. Su Chengfeng melambaikan tangannya dengan wajah gelap dan berkata dengan dingin, tidak mungkin. Bahkan jika Jinling adalah wilayah keluarga Ye, tidak mungkin keluarga Ye memanipulasi semua ini di balik layar. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng menambahkan, jangan lupa, Liu Zhan belum pernah ke Jinling sebelumnya. Ketika dia mengekspos dirinya di Jinling, dia baru saja tiba di Jinling. Pikirkanlah, ketika dia tiba di Jinling, dia langsung ditemukan oleh polisi secara sadar. Kemudian dia bergegas ke paviliun Zhenbao dan menculik Du Haiking dan Xiu. Segera setelah itu, ketika dia sedang mengantar Du Haiking dan Xiu untuk menemui Ma Chongqing, sesuatu tiba-tiba terjadi, membuat keluarga Ye membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk bersiap. Dalam waktu kurang dari 1 jam ini, mereka tidak hanya harus melacak Liu Zhan secara akurat, tetapi mereka juga harus bisa langsung menangkap Ma Chongqing dan mereka berempat. Ma Chongqing sangat kuat. Sejauh yang saya tahu, keluarga Ye seharusnya tidak memiliki orang yang bisa melampaui dia. Berbicara tentang ini, Su Chengfeng terus menganalisis, ada juga hilangnya Soude. Soude berada di hotel, dilindungi oleh lebih dari 20 ahli dari keluarga Su kami, tetapi pihak lain mampu melakukannya tanpa ada satupun dari 20 ahli ini yang menyadarinya. Selanjutnya, dia dibawa pergi dengan mudah, yang membuktikan bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih unggul dari lebih dari 20 tuan seperti kita. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di keluarga Ye? Terus terang, jika keluarga Ye benar-benar memiliki kemampuan ini, maka mereka bisa dengan mudah menculikku, atau membunuhku langsung di rumah. Bagaimana mereka bisa selalu kalah jumlah dengan keluarga Su kita? Itu benar, pengurus rumah tangga ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, Tuan, katakan padaku, mungkinkah keluarga Ye tiba-tiba berteman dengan seorang tuan yang tersembunyi? Tidak mungkin. Su Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Ye tidak pernah begitu memperhatikan ahli seni bela diri seperti kita. Orang tua Ye Zongquan hanya peduli tentang menghasilkan uang dan akan menghabiskan banyak uang untuk itu, membesarkan sejumlah besar ahli seni bela diri. Hal semacam ini sama sekali tidak menarik. Jadi bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menemukan ahli sejati untuk membantu? Saat dia berbicara, Su Chengfeng menganalisis dengan wajah tegas, ada 3 kemungkinan yang dapat saya pikirkan sekarang. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, Tuan, apa 3 jenisnya? Su Chengfeng berkata, kemungkinan pertama adalah keluarga He bekerja melawan saya di belakang saya. Keluarga apa? Pengurus rumah tangga bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Anda berbicara tentang keluarga kelahiran Ruoli? Benar, Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata, sejak kejadian Su Ruoli, keluarga He menarik semua majikan dari keluarga Su kami, tetapi mereka tidak pernah meminta penjelasan kepada saya. Alasan mengapa mereka tidak bertanya kepada saya untuk penjelasannya adalah, sangat mungkin dia berencana membalas dendam padaku secara diam-diam. Selain itu, keluarga He adalah keluarga seni bela diri, dan ada banyak master di keluarga tersebut. Mungkin mereka berada di balik ini. Kepala pelayan bertanya lagi, Tuan, bagaimana dengan 2 kemungkinan lainnya? Su Chengfeng berkata dengan ekspresi yang sangat serius, hidup dan mati Su Ruoli tidak pasti sekarang. Tidak apa-apa jika gadis ini mati, tetapi jika dia benar-benar melarikan diri, maka dengan karakternya, ada kemungkinan besar dia akan membalas dendam darinya, dari. Kepala pelayan berkata, Tuan, sejak keberadaan Su Ruoli tidak diketahui, saya telah mengikuti instruksi Anda dan memperhatikan status masuk bea cukai di seluruh negeri, tetapi belum ada petunjuk tentang Su Ruoli. Itu tidak boleh dianggap enteng. Su Chengfeng menghela nafas, meskipun Su Ruoli masih sangat muda, kekuatannya memang sangat mengesankan. Jika dia benar-benar masih hidup, dia pasti menjadi bom waktu. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng mendecakkan bibirnya lagi dan melanjutkan, namun, apakah itu seluruh keluarga He atau Su Ruoli? Meskipun mereka sangat kuat, mereka sebenarnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan 20 master top kita. Aku tidak menyadarinya sama sekali, jadi ini adalah sesuatu yang belum aku pahami. Pengurus rumah tangga mengangguk dan berkata dengan serius, ketika keluarga He tidak berselisih dengan kami sebelumnya, kami hampir mengetahui situasi di dalam keluarga dengan sangat baik. Di antara anak muda di generasi mereka, yang terkuat adalah Su Ruoli, tetapi dia tidak melakukannya, sepertinya aku tidak memilikinya. Menjadi begitu kuat, Su Chengfeng menghela napas dan berkata, ada kemungkinan lain.
Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang mungkin?" Su Chengfeng berkata, "Apakah kamu ingat bahwa si Fei dan Ziyu mengalami kecelakaan di Jepang dan diselamatkan oleh orang China yang misterius?" "Ingat," kata pengurus rumah tangga, "Nona Ziyu selalu ingin mengetahui keberadaan pria misterius itu." Su Chengfeng berkata, "Orang itu sangat kuat. Satu orang dapat membunuh banyak ninja top Jepang tanpa cedera apapun. Ini hampir setara dengan satu orang yang mampu membunuh banyak master seni bela diri Tiongkok secara berturut-turut. Dia pasti yang terbaik di antara yang lain, terbaik. Jika orang ini benar-benar sekuat itu, maka sangat mungkin dia menculik Soude secara diam-diam di bawah pengawasan lebih dari 20 tuan dari keluarga Su." Bab 1265. Saat ini, Su Chengfeng benar-benar kacau. Justru karena itulah pemikirannya mulai menyimpang, bahkan sedikit di luar kebiasaan. Entah bagaimana, dia merasa bahwa dalang di balik kejadian ini kemungkinan besar adalah Master Super yang menyelamatkan Su Zifei dan Su Ziyu di Jepang. Tapi pengurus rumah tangga itu merasa sedikit aneh. Dia berkata dengan bijaksana, "Tuan, identitas majikan yang ditemui wanita muda itu di Jepang belum dapat dikonfirmasi. Kami bahkan tidak tahu apakah dia orang Tionghoa atau orang Tionghoa yang tinggal di Jepang. Lagi pula, Kyoto dan Jinling terpisah ribuan kilometer. Di lautan manusia yang luas, bagaimana mungkin kedua orang ini bisa tumpang tindih secara kebetulan? Meskipun kemungkinan ini mungkin terjadi, kemungkinannya terlalu rendah." Su Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Dasar penilaian saya bukanlah kemungkinan, tetapi perasaan." Setelah itu, Su Chengfeng menganalisis, "Orang misterius di Jinling ini memberi saya perasaan yang begitu kuat. Saya hanya pernah mengalami perasaan ini sekali sebelumnya. Terakhir kali aku merasa seperti ini adalah setelah aku mendengar tentang perbuatan Master Super di Jepang itu. Orang itu mampu dengan mudah membunuh banyak ninja top Jepang dalam pertarungan tangan kosong tanpa terluka sendirian. Aku belum pernah mendengar master seperti itu selama bertahun-tahun. Walaupun saya sudah banyak mendengar duel antara Master China dan Jepang, dan sebagian besar dimenangkan oleh Master China, namun sejujurnya saya belum pernah mendengar duel antara Master China dan Jepang, yang mana Master China mampu melakukannya, lolos dari kemenangan tanpa cedera. Bahkan jika Bruce Lee berhadapan dengan Master Barat, tidak ada jaminan bahwa dia akan menang tanpa cedera. Setelah lawan bisa lolos tanpa cedera, itu membuktikan bahwa kekuatannya jauh di depan lawannya. Dengan kata lain, pria misterius ini bisa bertarung 1 lawan 7 tanpa terluka, jadi tidak masalah bertarung 10 lawan 1. Biarpun jumlah lawannya berlipat ganda, mungkin dia masih bisa melakukannya dengan harga tertentu. Menang. Petik 2. Satu orang membunuh 14 ninja top. Menurutmu ada berapa orang di dunia ini? Kepala pelayan itu tiba-tiba berpikir keras. Setelah sekian lama, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Tuan, Anda benar, dia dapat membunuh 7 ninja Jepang tanpa bahaya apapun, jadi batas atasnya jauh dari 7 orang. Jika Anda menghitungnya seperti ini, kekuatan orang ini benar-benar belum pernah terjadi." Su Chengfeng melanjutkan, "Kali ini, dalang di balik Jinling tidak hanya mampu dengan mudah menangkap keempat Ma Chongqing, tetapi juga mampu secara diam-diam membawa Su Soude pergi di bawah pengawasan lebih dari 20 tuan dari keluarga Su. Dengan kekuatan ini, itu juga sesuatu yang belum pernah saya dengar. Jadi, Jinling, dalang di balik ini, memberiku perasaan yang sama seperti Master Misterius Jepang itu. 2 orang misterius yang identitasnya sama sekali tidak diketahui bisa memberiku perasaan yang sama, yang membuatku harus menghubungkan keduanya." Berbicara tentang ini, Su Chengfeng berkata dengan tegas, "Lagi pula, hubungan antara 2 orang misterius ini bukan hanya perasaan yang sama, tetapi yang lebih penting, ada juga petunjuk yang sepenuhnya tumpang tindih." Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, "Tuan, apa petunjuknya?" Su Chengfeng mengucapkan 2 kata dengan dingin, "Ziyu." Kepala pelayan itu tampak ngeri dan berseru, "Maksudmu, terakhir kali di Jepang, Tuan misterius menyelamatkan wanita tertua, kali ini di Aorus Hill, atau apakah dia menyelamatkan wanita tertua?" "Itu benar." Su Chengfeng mengangguk dan berseru, "Itulah yang saya rasakan sekarang. Saya selalu merasa bahwa Ziyu belum mati. Jika dia benar-benar hidup, maka orang yang menyelamatkannya pasti telah diselamatkan di Jepang. Dia orang yang misterius untuk sekali." Pengurus rumah tangga bertanya dengan bingung, "Tuan,
jika dalang dibalik Jinling kali ini benar-benar pria misterius dari Jepang, maka saya bisa mengerti mengapa dia menyelamatkan wanita tertua. Apa niatnya menculik tuan muda kedua? Su Chengfeng berkata, penculikan Soude kemungkinan besar untuk membalas dendam pada Ziyu dan istrinya, bukan? Bagaimanapun, Soude pergi ke Aorus Hill untuk menangani masalah ini atas nama keluarga Su, jadi tentu saja ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan, lakukan padanya. Pengurus rumah tangga ragu-ragu dan berkata, mengapa pria misterius itu begitu baik kepada wanita tertua? Dia tidak hanya menyelamatkannya 2 kali, tetapi dia juga membantunya melampiaskan amarahnya. Su Chengfeng berkata dengan nada melankolis, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika spekulasi saya benar, maka saya benar-benar melakukan tindakan yang buruk kali ini. Saat dia mengatakan itu, Su Chengfeng menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, jika saya tahu bahwa guru misterius ini memiliki perasaan terhadap Ziyu dan membunuh saya tidak akan melakukan apapun pada Du Haiking. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung Ziyu. Dia yang melakukan pembunuhan, dan jika Ziyu masih hidup, dia tidak akan pernah memaafkanku seumur hidup ini. Untuk sesaat, ekspresi Su Chengfeng menjadi sangat kesal, dan dia berkata dengan kesakitan, jika tebakanku benar, maka orang misterius ini awalnya memiliki kesempatan untuk dimanfaatkan oleh keluarga Su kita. Bagaimana dia bisa berkembang hingga saat ini? Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, Tuan, jika memang demikian, apakah ada ruang untuk penebusan? Sembuh. Wajah tua Su Chengfeng berkerut dan dia berkata dengan marah, bagaimana kita bisa pulih sekarang? Aku mengusir ayahnya dan membunuh ibunya. Yang lebih konyol lagi adalah Soude dan Ma Chongxin sialan itu. Bagaimana Ziyu bisa memaafkanku jika dia menyalahkan Ziyu padaku? Dia tidak menginginkan nyawaku, dan aku sudah terlalu bersemangat. Pengurus rumah tangga berpikir sejenak dan buru-buru berkata, Tuan, saya punya ide, saya tidak tahu apakah itu layak. Su Chengfeng buru-buru berkata, bicaralah dengan cepat. Pengurus rumah tangga berbisik, menurut pendapat saya, lebih baik mendapatkan putra tertua kembali sekarang. Di satu sisi, Anda harus meminta maaf kepadanya dan menjelaskan bahwa Anda menyerang Du Haiking untuk melindungi reputasi keluarga. Sedangkan untuk wanita tertua, ini hanyalah seseorang yang ingin membingkai kesalahannya. Ini dia. Sebaliknya, jika Anda memintanya untuk kembali dan terus duduk di kursi sebelumnya, Anda mengambil langkah mundur dan menunjukkan kebaikan padanya. Ekspresi Su Chengfeng segera menjadi sangat aneh. Kali ini, pengurus rumah tangga melanjutkan, Tuan, jika tebakan Anda benar, jika wanita tertua masih hidup, maka ibunya pasti masih hidup. Anda telah mengusir tuan muda tertua ke Australia sebelumnya, dan hari ini Anda menendang yang tertua, tuan muda keluar rumah. Ini hampir seperti menyinggung seluruh keluarga putra sulung. Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru menambahkan, oh, ngomong-ngomong, itu ada Ruoli. Keberadaan Ruoli masih belum diketahui. Jika pria misterius ini benar-benar ada di Aorus Hill, kurasa Ruoli mungkin tidak bisa kembali hidup, bahkan mungkin di sisinya. Sepertinya yang membuat Anda tersinggung, Tuan, adalah karena mereka. Jadi, hal terpenting bagimu sekarang adalah mengalahkan mereka satu persatu dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Selama ada seseorang dalam keluarga beranggotakan 4 orang yang berbicara mewakilimu, kamu akan memiliki kesempatan untuk memecahkan situasi tersebut. Dan itu tidak akan menjadi jalan buntu. Su Chengfeng terdiam lama. Dia mengerti maksud pramugara itu. Dia tahu bahwa dia memang telah terlalu menyinggung keluarga putra sulungnya Su Soudao. Jika Su Soudao dipanggil kembali ke Yanjing, mengakui kesalahannya, dan kemudian mengembalikannya sebagai ahli waris, maka masalah ini dapat dibatalkan. Bersambung.